Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 17 kelas ML Theo I2. Kami dari kelompok 17 dengan beranggotakan saya Muhammad Julian Afri Zakaria dengan NIM 187231039 dan rekan saya. Muhammad Fatir Tamairi dengan NIM 187231040. Jadi kami kali ini akan mempresentasikan progres dari proyek UAS kami, yaitu kode dan hasil dari uji coba kodenya. Jadi di sini ada kode. Kode ini dibagi menjadi tradisional hyperparameter binary dataset, lalu ada genetic algoritma binary dataset, lalu ada eh, tradisional hyperparameter multi-class dataset, dan juga genetic algoritma multi-class dataset. Jadi yang pertama di sini adalah tradisional hyperparameter binary dataset. Di sini kita melakukan import library, kita mengimport library yang akan kita gunakan dalam machine learning kali ini. Lalu ada load proses data, memasukkan file Excel dataset, lalu kita mendefinisikan model tradisional. Di sini ada naive Bayes, ada SVM, ada decision tree, logistic regression, dan random forest. Lalu kita evaluasi tiap model. Di sini kita menampilkan eh, akurasi, precision, recall, F1 dan F1 score. Lalu menyimpan hasil dari evaluasi tersebut. Lalu selanjutnya di sini ada genetic algoritma. Di sini sama seperti sebelumnya, mengimport library yang akan kita gunakan. Lalu kita menggunakan reproducibility ini agar setiap kita melakukan run, hasil yang di run itu menggunakan sheet yang sama. Lalu kita load processing dataset, imputasi nilai kosong, dan melakukan label biner. Di sini karena kita menggunakan binary dataset, maka kita menggunakan target satu dan nol, di mana 0 adalah sehat dan satu adalah sakit. Lalu kita melakukan normalisasi menggunakan min-max scaler dan melakukan seleksi fitur menggunakan information gain. Lalu kita transformasi datanya ke dalam bentuk image dengan format 3 kali 4 kali 1 agar bisa diproses oleh CNN selanjutnya. Lalu di sini train dan split kita menggunakan eh, perbandingan 80/20. Lalu di sini kita mendefinisikan model CNN. Lalu GA di sini digunakan untuk memilih model CNN terbaik, dan yang nantinya kita akan menggunakan model CNN terbaik itu untuk ekstraksi fitur. Lalu kita melakukan seperti yang pada tradisional eh, tradisional, yaitu klasifikasi ML tradisional ini, naive Bayes, SVM, decision tree, logistic regression, dan random forest. Lalu kita menampilkan result sebelum-sebelumnya dan menyimpan hasil result. Selanjutnya di sini ada eh, visualisasi. Di sini adalah visualisasi dari hasilnya berbentuk bar chart. Lalu kita lanjut ke multi-class dataset. Di multi-class dataset ini kodenya mirip, hanya berbeda hanya berbeda eh tak apa targetnya, di mana sebelumnya adalah binary 0 dan 1. Di sini kita menggunakan 0 sampai 4, di mana 0 itu adalah sehat dan 1 sampai 4 itu adalah level dari penyakitnya. Untuk selanjutnya sama semua, dan kita akan kembali ke eh, hasil dari percobaan kami. Oke, jadi yang pertama ada hasil uji coba untuk binary dataset dengan split 80/20. Yang pertama ada
gambar akurasi, di sini terlihat bahwa tradisional dan CNN ke genetik algorithm cukup dekat pada sebagian besar model, namun tradisional masih unggul di semua model. Lalu selanjutnya ada bar plot comparison precision binary dataset. Di sini terlihat bahwa tradisional hyperparameter jauh lebih unggul pada semua model, terutama di random forest dan logistic regression di sini sangat melonjak tinggi. Lalu gambar yang ketiga ada comparison recall. Di sini terlihat bahwa CNN dan genetic algorithm menunjukkan keunggulan yang signifikan di hampir seluruh model, menandakan kemampuan deteksi yang lebih baik. Lalu F1 score, di sini tidak terlihat bahwa CNN dan gabungan genetic algorithm tidak terlihat mengungguli tradisional parameter. Lanjut, selanjutnya untuk multi-class dataset yang split 80-20, di sini terlihat bahwa si tradisional unggul di dua dan di SVF dan logistic regression. Namun CNN genetic algoritma unggul di naive Bayes, decision tree, dan random forest. Lalu di recall, CNN genetic algoritma juga meningkatkan di model naive Bayes dan random forest. Lalu selanjutnya yang advanced score di sini CNNGA memberikan advanced score lebih baik pada naive Bayes dan random forest, namun kalah di model lainnya. Dan precisionnya tradisional menghasilkan precision yang lebih baik di banyak model dibanding dengan CNN plus genetic algorithm. Next. Lalu split 70-30 di sini yang binary dataset akurasi menunjukkan akurasi logistik regression dan SVM dengan traditional hyperparameter mencetak akurasi tertinggi. Meskipun gabungan CNN dan genetik algoritma tetap kompetitif pada naive Bayes dan logistic regression. Lalu pada perbandingan recall, CNN genetik algoritma meningkatkan naive Bayes dan logistic regression, tapi menurun pada decision tree dan random forest. Lalu pada perbandingan precision, di sini tradisional secara konsisten memberikan precision lebih tinggi di semua model dibanding CNN genetic algoritma, terutama pada random forest dan SVM. Dan F1 score di sini terlihat tradisional mendominasi F1 score untuk semua model kecuali logistic regression yang memiliki hampir setara dengan CNN, gabungan CNN dan genetic algoritma. Next, lalu untuk multi-class datasetnya di split 70-30 pada gambar akurasi, logistic regression dari metode tradisional mencetak akurasi tertinggi. Sementara CNN, gabungan CNN dan genetic algoritma hanya unggul tipis pada decision tree dan random forest. Lalu di perbandingan recall, CNN genetic algoritma memberikan nilai recall yang lebih baik um, untuk semua model kecuali decision tree. Lalu di perbandingan precision terlihat bahwa CNNGA meningkatkan precision pada hampir seluruh model, terutama pada SVM dan logistic regression. Pada F1 score, CNN genetic algoritma menunjukkan peningkatan F1 score untuk semua model kecuali decision tree. Next. Perbandingan terakhir yaitu spread 60-40 untuk binary dataset. Pada perbandingan akurasi, tradisional metode unggul di semua model kecuali pada naive Bayes yang menunjukkan hasil sangat mirip dengan CNN genetic algorithm. Pada perbandingan recall, CNN genetic algorithm meningkatkan recall untuk semua model kecuali decision tree dengan performa tertinggi pada logistic regression dan naive Bayes. Lalu untuk perbandingan precisionnya,
Tradisional menghasilkan precision yang lebih tinggi untuk semua model, paling signifikan pada SVM. Di sini terlihat ada perbedaan yang signifikan antara tradisional hyperparameter dan CNN kinetic algoritma. F1 score, perbandingan F1 score CNN GA bersaing dekat dengan F bias dan logistic regression. Namun model lainnya tetap lebih baik yang tradisional hyperparameter. Next, yang terakhir yaitu percobaan split 60/40 pada multi-class dataset. Di sini gambar akurasinya terlihat logistic regression dengan tuning tradisional mencetak akurasi tertinggi, sementara CNN critical algoritma unggul pada decision tree dan random forest. Lalu untuk perbandingan recall, CNN critical algoritma memperbaiki nilai recall pada semua model kecuali logistic regression. Dan di perbandingan precision, CNN Kinetic Algorithm menunjukkan peningkatan precision pada SVM, decision tree, dan random forest, tapi masih kalah pada logistic regression. Lalu yang terakhir ada perbandingan F1 Core. F1 score di sini CNN Kinetic Algorithm masih memberikan F1 score yang lebih tinggi di hampir semua model kecuali logistic regression, yang tetap lebih baik dengan metode tradisional. Next. Kesimpulannya, pendekatan kinetic algoritma berbasis CNN di sini menunjukkan performa yang kompetitif, terutama pada skema binary classification. Dan yang kedua, model logistic regression secara konsisten unggul pada metode tradisional hyperparameter. Dan yang ketiga, performa kinetic algoritma berbasis CNN belum konsisten melampaui metode tradisional. Yang keempat, semakin besar porsi data training, maka semakin tinggi akurasi. Terlihat tadi, semakin besar porsi data trainingnya akan meningkatkan uh, angka dari akurasi. Lalu saran untuk penelitian selanjutnya adalah penelitian dilakukan dengan jumlah data yang lebih besar dan bervariasi guna meningkatkan akurasi dan kemampuan generalisasi model. Next. Mungkin itu saja. Di sini ada link YouTube untuk presentasi pertama kami dan source code kode yang sudah kami uji cobakan. Untuk salah katanya saya mohon maaf, untuk yang lainnya mohon diterima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.